Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 4 Polewali Mandar yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu di ruang kolaborasi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional sesi presentasi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu bapak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan presentasi di ruang ini, mari kita berdoa semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar sampai kegiatan ini selesai. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Ibu bapak sekalian, sebelum kita ke diskusi, saya minta Pak Munawir untuk speaking sebentar. Yang kita biar bersemangat gitu Pak Munawir, di Pramuka kan banyak ya. Ya. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Yang sederhana saja mengenai tepuk semangat caranya yang saya dapatkan kemarin, mungkin Bu Andi tahu juga. Jadi caranya itu ya, tepuk semangat itu dipukul. Dada, dia ke kanan, tangannya ke kanan. Di tengah, baru du, baru ke kiri, ya. Baru terakhir, dada, di, du, yes. Oke, bisa? Jadi pertama saya ulang, tepuk semangat. Dada, tengah, baru tengah, di, du, baru tepuk lagi. Dada, di, du, yes. Oke. Tepuk semangat. Dada, di, du, dada, di, du, yes. Ini butuh konsentrasi ya Pak. Goyang semua kanan. Oh iya, benar. Ya, biar nggak capek nih. Ya, betul. Lumayan dari tadi duduk terus nih. Terima kasih Pak Munawir. Betul-betul butuh konsentrasi ya. Antara dada, didi sama dudu aja kok bingung saya. Didi. Entah ya, dada, didi, dudu, bingung sendiri saya. Terima kasih Pak Munawir. Untuk hari ini karena laptop saya bermasalah, saya nggak bisa share screen. Kita langsung saja ya, kita langsung ke presentasi. Nanti setiap kelompok saya beri waktu 30 menit. Silahkan nanti setiap kelompok mengelola waktu itu dengan baik. Ya, kemarin kan Bapak Ibu sudah berbagi peran ya, ada yang bagian menyampaikan materi, kemudian ada yang bagian memberikan tanggapan, nulis dan yang lain-lain. Silakan nanti setiap kelompok mengelola itu semuanya. Yang jelas waktunya 30 menit saja. Ya. Untuk kelompok yang pertama saya berikan kesempatan kepada kelompoknya. Kalau kemarin kelompoknya siapa? Pak Munawir dulu ya yang kemarin. Iya Bu, yang kemarin. Modul 2.1. Berarti sekarang ganti ya kelompoknya Bu Alpia. Siap ya Bu Alpia? Iya Bu. Ya, silakan. Iya Bu Masdiana. Oh, silakan 30 menit ke depan
waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya kepada kelompoknya Bu Alpia. Silakan. Ya, Bu. Iya, Bu. Sebelumnya Bu, maaf ya Bu, Mas Diana kita lihat di yang WA terakhir Ibu, yang fixnya yang terakhir tadi saya kirim. Ya, itu yang kita share nanti Bu di. Iya. Oh iya, sebentar ya Bu. Iya, iya. Iya. Sambil saya buka dulu Bu di. Iya, iya. Iya, iya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan pertama yang diberikan kepada kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang penerapan pembelajaran sosial emosional kepada murid yang ada di sekolah. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan kepada Ibu Bastiana untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kami sudah laksanakan kemarin. Ya, silakan Ibu Mas Diana. Iya. Baik, Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung membahas saja ya, Bu. Apa suara saya kedengaran, Bapak Ibu? Iya, kedengaran Ibu. Iya, sangat jelas. Oh iya. Jadi, kelompok kami pada tabel 3.1, penerapan pembelajaran sosial emosional yang sudah dilakukan. Yang pertama, yang dilakukan oleh Ibu Andi Hardiana yang sudah dilakukan yaitu mengelola diri murid hiperaktif. Itu di cara penerapan. Bentuk pembelajaran sosial emosional yaitu melakukan pendekatan dengan murid dan melatih murid dalam mengelola emosi dan mengelola diri emosi dan fokus. Kemudian keterampilan sosial emosional yang dikembangkan yaitu memberikan pemahaman secara langsung kepada murid yang bersangkutan atau melatih murid tentang sikap positif dalam mengelola emosi dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Yang dilakukan guru adalah 1. Murid diminta berhenti sejenak dan melakukan kesadaran penuh atau mindfulness dengan teknik stop. Yang kedua yaitu menggunakan media pembelajaran yang konkret sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga adalah mengalihkan perhatian murid dengan memberi pilihan lain atau teknik pengajaran yang dibutuhkan oleh murid. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid yaitu pemberian reward atau penghargaan setiap murid tersebut melakukan hal positif. Di kolom yang kedua yaitu dari saya sendiri, penerapan pembelajaran sosial emosional yang sudah dilakukan yaitu berbagi pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan yang dialami oleh murid. Bentuk pembelajaran sosial emosionalnya yaitu melatih keterampilan murid berempati dengan mendengarkan permasalahannya atau dengan meluahkan permasalahannya atau mendengarkan permasalahan temannya. Keterampilan sosial emosional yang dikembangkan yaitu keterampilan sosial emosional, kesadaran berempati. Hal yang dilakukan guru yaitu mendengarkan dengan baik permasalahan murid, mendorong murid dalam kegiatan berbagi pengalaman, bercerita dengan teman di sebelahnya. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid yaitu bagaimana perasaanmu jika kamu berada di posisi temanmu? Apa yang akan kamu lakukan? Di tabel yang ketiga, di kolom yang ketiga, penerapan pembelajaran sosial emosional yang sudah dilakukan oleh Ibu Alfia, yaitu cara penerapannya melalui identifikasi perasaan. Bentuk pembelajaran sosial emosionalnya adalah bertanya keadaan dan perasaan murid. Keterampilan sosial emosional yang dikembangkan adalah keterampilan sosial emosional kesadaran diri.
Hal yang dilakukan oleh guru yaitu mengajak murid untuk melakukan mindfulness dengan teknik stop atau menarik nafas dalam-dalam. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid yaitu dengan hati dan pikiran yang tenang, kamu akan merasa lebih baik lagi. Di tabel 3.2, yaitu ide penerapan 5 kompetensi sosial dan keterampilan sosial emosional yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu kesadaran diri, pengenalan emosi. Cara penerapannya melalui lingkup rutin, yaitu identifikasi perasaan. Kemudian bentuk penerapan pembelajaran sosial emosional dengan cara mengidentifikasi perasaan murid terkait perilaku malasnya. Yang dilakukan guru yaitu memberikan motivasi dan tugas agar anak lebih aktif mengerjakan tugas. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid yaitu tujuan kita ke sekolah adalah belajar. Jadi sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk melaksanakan tanggung jawab belajar yang diberikan kepada kita. Di kolom selanjutnya yaitu keterampilan sosial emosional yang dikembangkan adalah pengelolaan emosi untuk fokus pada pencapaian tujuan. Cara penerapannya melalui lingkup rutin, yaitu kegiatan saat melakukan pijakan pagi atau lingkaran di pagi hari. Bentuk penerapan pembelajaran sosial, yaitu melakukan hal yang disukai seperti bersenam, bernyanyi, atau menari, atau menggunakan teknik stop. Hal yang dilakukan guru, yaitu melakukan hal-hal yang disukai seperti bersenam, bernyanyi, atau menggunakan teknik stop. Hal penting yang disampaikan kepada murid, apa yang kamu rasakan dan apa yang ingin kamu lakukan. Kolom berikutnya yaitu KSE yang dikembangkan yaitu kesadaran sosial atau kesadaran berempati. Cara penerapannya dilakukan secara dalam lingkup yang terintegrasi dengan pembelajaran, yaitu dengan menuliskan ungkapan maaf, permintaan tolong, dan ucapan terima kasih. Bentuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya adalah mengajak siswa menuliskan ungkapan pujian, permintaan maaf, permintaan tolong, dan terima kasih dengan bahasa yang santun. Yang dilakukan oleh guru, mempraktikkan ungkapan terima kasih dan dengan bahasa yang terima kasih dengan bahasa yang santun. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid yaitu perilaku yang baik dan bahasa yang sopan adalah cerminan akhlak mulia. Kolom selanjutnya yaitu keterampilan berelasi. Cara penerapannya melalui lingkup yang terintegrasi dengan pembelajaran, yaitu dengan menciptakan komunikasi yang baik dan positif dengan dilandasi keadaan dan dasar saling menghargai. Bentuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya yaitu mau berbagi pengetahuan dan pengalaman terhadap teman-temannya yang lain, mau mendengarkan apa yang disampaikan temannya. Yang dilakukan guru yaitu meminta murid berbagi pengalaman menyenangkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan di antara murid-murid yang lain, atau mengadakan kegiatan yang melibatkan kerja kelompok. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid adalah bahwa setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Namun pengalaman itu yang menjadi pembelajaran untuk menjadikan diri lebih baik lagi, agar kedepannya menjadi orang yang lebih baik lagi. Kolom yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Cara penerapannya melalui lingkup protokol, yaitu berdiskusi bersama kelompok tentang konflik yang ada pada film atau video. Bentuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya yaitu menghargai pendapat orang lain. Yang dilakukan guru, meminta murid berdiskusi mengenai resolusi konflik yang ada pada video atau alur cerita. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid yaitu pengambilan keputusan yang diambil merupakan tanggung jawab bersama dan dilaksanakan secara bersama-sama pula. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kami mohon maaf
Jika terdapat kekurangan, maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak Ibu Mas Diana. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan. Ini kelihatannya Pak Munawir sudah semangat ingin bertanya ini. Silakan Pak Munawir. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali tadi pemaparan dari kelompok 3. Jadi saya tadi sempat melihat di halaman 2 slide-nya, yaitu cara penerapan. Kemarin fasilitator telah menjelaskan secara ringkas mengenai cara penerapan yang terdiri dari 3 yang kita telah lakukan di sekolah. Ya, yang ini. Kemarin itu ada 3, di mana ada rutin, yang kedua terintegrasi, dan protokol. Dan kami melihat ini tidak mencantumkan di cara penerapannya. Ini ada hanya menuliskan pengelolaan diri murid hiperaktif. Nah, ini tidak ditahu dia kemana ini arahnya, apakah dia di rutinitas sekolah atau terintegrasi dengan kegiatan di sekolah, dan terakhir apakah dia masuk di protokol. Itu penjelasan untuk yang ini. Terus KSE yang digunakan. Nah, selanjutnya di sampingnya itu KSE yang dikembangkan. Ya, kita ketahui KSE kan kemarin sudah dibahas ada 5 ya. Kesadaran diri, yang kedua pengelolaan diri, yang ketiga kesadaran sosial, keterampilan relasi, terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan di antara 5 ini tidak tercantum di dalamnya. Ya. Itu saja. Masih ada sebenarnya, tapi nanti memberikan waktu juga kepada teman yang sampai ada yang bertanya. Oke, saya kira itu dari saya. Ya, terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Mungkin saya langsung saja kembalikan ke Ibu Andi Hardiana untuk menjawab langsung Ibu, karena ini berkaitan dengan masalah yang dihadapi di kelasnya Ibu Andi Hardiana. Silakan Ibu Andi. Ibu Andi masih di mute. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali pertanyaannya Bapak. Betul sekali Pak. Saya juga sebenarnya kemarin bingung. Terus mungkin karena bingungnya tergesa-gesa jadi saya lupa. Sebenarnya jadi klarifikasi masalah cara penerapannya ya Pak. Ya. Terus kalau menurut saya ini kan saya dapatkan di sekolah. Jadi ini bisa masuk dalam terintegrasi dalam mata pelajaran, tetapi itu sebenarnya rutin juga saya lakukan karena ini kan anak setiap hari saya bertatap langsung dengan anak, jadi apalagi ini kan anak yang hiperaktif ini setiap saya mengajar dia akan berbuat seperti itu, jadi itu mungkin masuk dalam rutin juga. Terus untuk KSE yang saya kembangkan di sini yaitu mengelola diri baik saya maupun anak tersebut. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit ya Bu. Kalau di cara penerapannya dikatakan bahwa Ibu melakukannya secara rutin setiap kali pembelajaran ya Bu. Jadi ini menurut pemahaman saya juga, mungkin bisa ditambahkan yang lain. Mohon maaf kalau salah persepsi juga. Tapi pada apa yang diungkapkan oleh Ibu Andi, bahwa hal ini dilakukan secara rutin dalam pembelajaran, berarti hal tersebut cara penerapannya lebih kepada terintegrasi dengan pembelajaran, Bu. Karena Ibu melakukannya setiap kali masuk dalam jam pembelajaran. Mungkin seperti itu, Bu. Atau mungkin ada yang ingin menambahkan, Ibu Alpia mungkin? Ya, terima kasih. Tadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Munawir, yaitu cara penerapannya apakah rutin, protokol, atau apalagi satu itu Pak? Terintegrasi. Terintegrasi dalam MAPEL. Jadi yang saya lihat di sini
Ibu Andi mengatakan hiperaktif, berarti anak-anak yang memiliki tingkat keaktifan yang lebih di dalam kelas. Jadi menurut saya Pak, semua cara penerapan ini Ibu Andi lakukan. Mulai dari rutin, otomatis rutin itu sebelum pembelajaran pasti Ibu Andi sudah memberitahukan kepada muridnya bahwa nak kalau bisa lebih tenangki lagi kalau belajar, nah misalnya seperti itu. Jadi sebelum pembelajaran pasti Bu Andi sudah mengingatkan ya Bu ya, sudah Ya, memberitahukan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kemudian kalau rutinnya Ibu Andi seperti dia biasa curhat kepada kami berdua dengan Mas Diana, memang ada 3 siswanya yang sangat aktif. Nah, beliau di sini bertindak selaku guru yang senantiasa mendampingi lebih mendampingi ketiga murid tersebut dibanding dengan teman-teman yang lainnya dalam hal pengerjaan tugas. Jadi Bu Andi lebih sering mendekati melihat bagaimana pengerjaan tugas anak tersebut. Nah, jadi itu masuk pada kategori cara penerapan secara rutin. Nah, kemudian secara protokol Ibu Andi pasti akan mengingatkan kesepakatan kelas yang kita buat di dalamnya pasti tercantum bahwa bagaimana menciptakan pembelajaran yang aman dan menyenangkan di dalam kelas ya Bu Andi ya. Iya. Kemudian mengenai yang saya lakukan, maksudnya itu yang selama ini yang saya terapkan kurang lebih di situ. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, Pak Munawir bertanya, pengelolaan KSE yang dikembangkan di sini yang disampaikan Ibu Andi yaitu mengelola emosi. Ini masuk dalam pengelolaan diri, Pak, KSE pengelolaan diri. Tetapi Ibu pengelolaan diri kan itu juga ada bermacam-macam. Nah, Ibu Andi lebih ke mengelola emosinya ini anak. Bagaimana cara anak ini mengelola emosinya karena ketiga anak ini menurut cerita Ibu Andi sangat sangat sulit untuk bisa mengelola, artinya kalau mau lagi lari-lari, mau tenang sekali lagi katanya pergi saja lari-lari Bu Di. Ya, katanya Bu Andi, iya aktif Bahkan sekali tadi Pak. sampai pukul dirinya, gigit badannya. Ya. Kalau memang dia dilarang, dia kan begitu. Ya, jadi memang kurangnya di sini tidak ada di situ. Nanti kita akan perbaiki Pak. Terima kasih juga atas masukannya. Jadi kita akan tambahi di situ pengelolaan diri atau dalam tanda strip mengelola emosi supaya lebih jelas lagi memang KSE-nya. Ya, di situ memang kekurangannya kita Ibu, kita tidak menambahkan KSE yaitu pengendalian diri dari 5 kompetensi KSE itu sendiri. Iya, bagaimana Pak Munawir? Apakah masih ada yang mau ditambahkan, Pak? Oh ya, ya nantilah dikembangkan. Terakhir ya, menyambung ini kebetulan masih terbuka karena masih ada yang menghalangi di hal penting yang harus disampaikan kepada murid. Di situ ada pemberian. Oh, Indah ya mau nanyakan ya? Oh ya, enggak usah, nanti Haslinda yang melanjutkan. Kayaknya Haslinda mau bertanya tentang itu. Oh iya. Supaya mengefisienkan. Iya. Jadi saya buka pertanyaan selanjutnya Pak Munawir ya. Ya. Silakan Ibu Haslinda. Iya, silakan Bu Haslinda. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Munawir memberikan kesempatan kepada saya. Masih berlanjut dari bagian yang telah dilakukan oleh Ibu Andi, yaitu hal penting yang harus disampaikan kepada murid. Di sini saya melihat yang disampaikan adalah pemberian reward atau penghargaan setiap murid tersebut melakukan hal positif. Nah, pemberian reward ini sudah kita pelajari di modul sebelumnya, bahwa jikala kita memberikan reward kepada murid itu sebenarnya tidak bertahan lama, karena bisa saja motivasi dari internalnya itu atau dari dalam dirinya itu hilang, karena apabila suatu saat guru melupakan memberikan reward itu, maka anak tersebut tidak akan lagi melakukan hal-hal yang positif. Jadi apakah hanya pemberian reward atau penghargaan ini saja yang perlu disampaikan pada anak tersebut? Dan bagaimana jika teman yang kan tadinya Ibu Andi punya 3 anak yang hiperaktif, andaikan hanya satu yang selalu melakukan hal positif, nah kita mau tentunya
kesempatan itu sama anak yang lain, pembelajaran emosi teman pada anak yang kedua itu pasti akan merasa down karena melihat teman yang hanya itu terus yang dapat reward. Mungkin hanya itu Bu Andi. Terima kasih. Mungkin silakan Bu Andi. Terima kasih atas kesempatan kedua. Menarik sekali pertanyaannya. Sebenarnya Ibu, Bapak Ibu, pemberian award di sini kan banyak macam. Bisa melalui kata-kata, bisa melalui sentuhan, bisa penghargaan kan. Misalnya, ini kan anakku hiperaktif. Otomatis ada yang suka teriak, betul-betul apabila dia mengerjakan hal sekecil apapun, dia mau yang terbaik. Seperti tadi, Ibu dapat 100, dapat 100. Kalau si kita tidak ada rasa penghargaan kepada dia, bagaimana caranya mau dikasih dapat 100? Pengerjaannya di bawah standar misalnya. Tetapi disinilah kita sebagai guru bagaimana menghargai apapun itu bentuk produk yang dihasilkan oleh anak. Disinilah mungkin bagaimana mengelola emosi saya, bagaimana cara mendekati anak, apakah itu melalui kata-kata, apakah melalui tulisan pada saat saya memberi harga pendapatan 100, atau mungkin sentuhan-sentuhan seperti yang murid saya tadi ya terjadi lagi tadi, bahkan hampir tiap hari langsung teriak, tidak, teriak begitu, otomatis langsung dipeluk lagi, tapi itu kan otomatis pakai sentuhan. Kadang bilang jangan Nadif, pintar, sayang, itu kan semua award menurut saya itu semua sudah bentuk dalam award itu. Ya, mungkin bisa ditambahkan dari teman lain. Ya. Mohon maaf. Terima kasih Bu Andi. Mohon maaf. Ada lagi pertanyaan yang kedua tadi yang dari Bu Haslinda bahwa bagaimana teman-temannya yang lain, yang namanya guru Ibu, apalagi kita di kelas 1, hampir kalau menurut saya hampir guru kelas 1 itu cuman banyak kata sayangnya, apanya. Kalau menurut saya insya Allah murid tidak akan kecewa, apalagi kepada temannya. Itu juga dilakukan pada anak, misalnya anak pintar, bukan cuma anak hiperaktif ini saja. Jadi perlakuan award itu bukan diperuntukkan hanya untuk anak hiperaktif, itu teman-teman sebayanya juga begitu. Jadi kan ada namanya tutor sebaya, memperlihatkan kelakuan baik ke temannya. Bisa saja anak kinadi diam, kinadi lihat teman tak, ya sudah diam, bagaimana kan itu kan dari perlakuan temannya bisa mungkin dicontohi bagaimana. Jadi untuk perasaan bahwa perasaan temannya tidak dikasih penghargaan, insya Allah kalau guru kelas 1 itu sudah apa kata-kata manis terus yang terucap mungkin. Makasih deh. Sedikit menambahkan dari pertanyaan Bu Haslinda, anak bagaimana tanggapan siswa yang lain. Jadi mengapa Bu Andi lebih ceritanya tadi menegaskan ketiga anak ini, karena yang dia angkat di sini adalah mengelola diri murid yang hiperaktif. Tetapi sebenarnya murid kelas 1 itu hampir semuanya hiperaktif. Hampir semuanya aktif. Bisa dikatakan misalnya 20 siswa di dalam, itu semuanya aktif sebenarnya. Cuman tadi kita ungkit yang ketiga ini karena dia mungkin lebih mempunyai keaktifan yang lebih dibanding teman-temannya. Nah, saya yakin Bu Andi dalam pembelajaran emosional sosial emosional di dalam kelas ini tidak hanya untuk ditujukan ketiga anak tersebut, tetapi secara tersirat misalnya Bu Andi pasti akan menjelaskan kepada teman yang lainnya. Anak, kira-kira kalau kita belajar sambil lari-larian, mana yang baik? Nah, kalau kita duduk menulis atau lari-larian menulis. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk pembelajaran sosial emosional. Secara tidak langsung anak-anak kita didik untuk lebih tenang pada saat belajar.
Jadi seperti itu Ibu. Jadi saya yakin Bu Andi artinya semuanya dia secara lisan pasti mengungkapkan seperti itu bahwa nah kalau kita menulis sambil duduk nah atau kalian mau pilih duduk di mana menulisnya. Yang istilahnya anak-anaknya tidak lari karena pasti ketika lari pembelajarannya itu akan tidak efektif seperti itu ya Ibu Andi ya. Iya, Iya, betul sekali, jadi Bu. Saya iya, rasa semuanya mengalami seperti saya, apalagi iya, mungkin kita ya. iya. Kemudian yang pertanyaan pertama tadi Bu Mas Diana mungkin mau menambahkan yang berkaitan dengan reward karena biasanya anak TK ini selalu dapat reward bintang ya Bu ya ketika Iya, selesai mengerjakan. Ya, coba iya. Ibu silakan Bu Jadi ya ditambahkan. sedikit saya tambahkan Bu, secara sederhana saja. Jadi pertanyaannya tadi Ibu Haslinda, jika kita memberikan reward pada murid maka cara itu kurang efektif. Ya, saya setuju sekali dengan pendapatnya Ibu Haslinda bahwa pemberian reward itu sebenarnya tidak efektif. Kita kan sudah belajar dari modul berapa ya kemarin yang mengatakan bahwa pemberian reward itu tidak efektif karena hanya akan berdampak sementara. Jika tidak diberikan reward, maka dia akan begitu lagi, kembali lagi ke semula. Namun di sini seperti yang dikatakan Ibu Andi tadi, bahwa pemberian reward itu bukan hanya sekedar pemberian hadiah, tapi berupa kata-kata. Nah di sini kalau saya berbagi pengalaman ya Bu, kalau di TK itu anak saya dapat melakukan hal yang positif ataupun negatif, sentuhan kata-kata itu selalu saya berikan. Misal kata anaknya memanjat-manjat, ya Allah saya bilang, ya Allah anaknya Ibu guru yang pandai, yang pintar, yang ganteng turun ya. Jadi kata-kata seperti itu memang selalu kami gunakan di sekolah Bu. Walaupun kadang-kadang gerebu dari tadi ku bilang Jangki memanjak-manjak, selalu Tom memanjak-manjak. Jadi kayak dijadikan lagu itu Bu. Yo ya Allah, turun Ki anak ganteng, anak pintarnya Ibu guru. Ayo turun. Walaupun dia melakukan hal-hal yang negatif. Jadi tidak memandanglah itu hal negatif ataupun positif. Senantiasa kami yang ada di TK ini ataupun di kelas 1 SD memang harus menggunakan kalimat-kalimat yang orang kata mulutnya manis sekali, penuh dengan madu. Selalu melontarkan kalimat-kalimat manis. Aduh anak ganteng. Kalau dibilang, ini Bu Guru bodoh. Anaknya Ibu Guru tidak ada loh yang bodoh. Tidak ada, semuanya pintar, semuanya ganteng. Semua patuh sama Ibu Guru. Walaupun pada kenyataannya mereka semua ya Allah lari ke sana ke sini. Dibilangi tidak mau, dibilang jangan memanjat, lagi lah memanjat-manjat. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa dipahami bahwa memang pemberian reward ya seperti itulah kami di tingkat-tingkat SD dengan kelas 1 tingkat TK. Mulutnya selalu manis, senantiasa memberikan reward, tapi dalam bentuk-bentuk seperti itu, Bu. Itu saja yang dapat saya tambahkan, Bu. Mudah-mudahan bisa diterima dan dipahami. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Makasih. Iya. Ya, terima kasih Bu Mas Diana dan Bu Andi. Bagaimana Bu Haslinda? Apa kamu masih mau ditambahkan? Silakan juga bisa dari kelompok lain menambahkan. Oke. Kita saling kita saling berkolaborasi di sini. Ya. Berkolaborasi. Dari penyampaian Ibu Andi, Ibu Mas Diana maupun dari Bu Alfia, saya sudah bisa terima. Cuman saya mau berikan saran sedikit karena kan pemahaman orang kalau membaca pemberian reward itu semua biasanya dalam bentuk hadiah. Jadi saran saya mungkin di sini bisa ditambahkan rewardnya dalam bentuk apa saja. Oke, terima kasih Bu. Makasih. Iya, terima kasih Bu. Waktunya masih ada. Silakan buat Bu Arina. Kayaknya tadi sempat mengangkat tangan ya Bu Arina. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Maaf suaranya tidak serak. Jadi yang saya ingin tanyakan Ibu, kan Ibu di sini menghadapi siswa yang hiperaktif ya. Ya, yang istilahnya ada gangguan. Kemudian kebetulan ya di sekolah saya juga ada. Dia itu memang tidak mau diam ya Bu ya. Selalu hiperaktif, walaupun misalkan dia disuruh menjadi pemimpin ya, pemimpin upacara,
dia tetap tidak bisa siap, kemudian mulutnya ngomong komat kamit. Nah, kalau di sini menurut Ibu dalam yang dilakukan guru kan di sini yang Ibu sampaikan, satu, murid diminta berhenti sejenak dan melakukan kesadaran penuh atau mindfulness atau teknik stop. Lalu teknik apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi anak yang hiperaktif tersebut? Karena setahu saya anak yang memiliki gangguan tadi kayak susah untuk istilahnya berhenti melakukan sesuatu. Mungkin saya minta istilahnya berbagilah bagaimana caranya Ibu menghentikan, bisa melakukan itu anak yang hiperaktif bisa berhenti untuk melakukan sesuatu. Terima kasih dari saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ibu Moderator. Terima kasih Dek pertanyaannya Ibu Arina. Jadi langkah yang saya lakukan selama ini, apabila ada berulah lagi itu anakku yang 3 orang, biasanya saya langsung merangkul dia, terus mengelus-elus kepalanya, terus biasa juga saya kasih air minum. Jadi itu pengertian menurut saya. Karena biasanya kan dia lari-lari, langsung lari, oh teriak, jadi biasa langsung kupeluk, kan itu biasa kalau kupeluk, oh nah sayang ke ibu guru. Jadi biasa itu anak-anak tidak terlalu, kan biasa kalau langsung ditangkap saja tidak, tapi kalau kan itu biasanya kan kita biasa 3S, senyum, sapa, sentuh. Jadi biasanya itu memang saya kasih perhatian lebih pada dia, karena memang begitu, memang maunya juga. Karena begitu perhatian maksudnya kelihatan mungkin beralih sama dia akan berulah. Jadi biasanya kalau memang dia sudah tidak terkendali, biasa langkah yang saya lakukan udah aku panggil ku peluk baru ku suruh duduk. Kalau memang dia tidak mau pergi di tempatnya, biasa ku bawa ke tempat dudukku, baru kan dia murid kami itu biasanya bawa air minum. Jadi saya kasih air minumnya, minum Kina. Apa yang dia sukai, biasanya kan seperti kalau saya mengajar misalnya sementara mengajar saya pegang misalnya alat peraga, dia itu tidak mau kalau bukan dia yang pegang. Jadi biasa keaktifannya itu saya manfaatkan, coba kita yang pegang Ina, bagaimana caranya. Kalau memangnya dia biasa tidak terkendali lagi, saya kasih lagi alat yang lain. Jadi kadang-kadang saya itu di situ repotnya saya biasanya kalau menyediakan alat peraga itu harus tak 2, karena memang saya tahu muridku itu pasti diambil nanti, karena memang karakternya begitu. Jadi begitu mungkin sentuhan langsung yang saya sering lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Andi. Sedikit menambahkan tadi, sebenarnya pertanyaannya Bu Arina di sini belum, artinya bukan belum sih, belum biasa dilaksanakan oleh kelas 1. Karena pertanyaannya Bu Arina, bagaimana mengatasi anak yang aktif ketika menjadi pemimpin upacara. Nah, kalau kelas 1 itu Ibu belum pernah ditunjuk sebagai pemimpin upacara, tetapi kami lebih kepada pemimpin pemimpin kelas ketika upacara. Ketua kelas ceritanya yang menyiapkan di depan pada saat upacara. Tapi kalau pemimpin upacara belum. Kalau kelas 1 biasanya itu mungkin Bu Arina memang siswanya sudah biasa karena beliau adalah wali kelas 6. Jadi biasanya kalau pemimpin upacara kan kelas tinggi, kelas 4, 5 atau 6. Nah, ketika Ibu bertanya tentang hal itu, kami akan menjawabnya lebih kepada sebagai ketua kelas. Nah, bagaimana mengatasi anak yang aktif ketika menjadi ketua kelas? Karena terkadang ada anak-anak ketika dia ditunjuk untuk menyiapkan kelas. Seperti saya kan, saya tetap punya ketua kelas, tetapi saat menyiapkan teman-temannya ketika pelajaran dimulai itu tidak ketua kelas terus, tidak. Saya tiap harinya bertanya, siapa lagi nak yang mau menyiapkan? Yang angkat tangan itu lagi yang maju. Nah, memang terkadang ada anak-anak ketika mereka menyiapkan itu tingkahnya di atas tidak memperlihatkan bahwa dia ketua kelas karena banyak gerak dan sebagainya. Nah, kalau saya cara mengatasinya itu
saya memberikan sebelum saya lihat memang ketika dia mau naik, saya sampaikan memang karena saya tahu memang anaknya aktif. Nah, masih Moki seperti lagi kemarin, nak, goyang-goyang di atas. Nah, dia jawab mie sendiri. Jadi saya lakukan segitiga restitusi sebelum naik karena saya tahu, oh dia angkat tangan mau lagi naik. Tapi saya lihat kemarin-kemarin memang selalu goyang-goyang. Jadi saya siasati memang sebelum dia menyiapkan. Nak, masih Moki begitu gerak-gerak menyiapkan kemarin, nak. Tidak, Mi Bu. Baik tidak itu kemarin begitu gerak-gerak Ki. Disiapkan teman tak. Berdiri siap gerak baru kita yang gerak-gerak. Ketawa-ketawa Mi itu. Iya Budi. Jadi memang kalau anak kelas 1 itu penekanannya tidak dengan selalu itu seperti tadi yang diungkapkan Bu Mas Diana. Selalu memberi kata-kata yang supaya artinya anak-anak itu lebih paham. Idi nak di bagus itu dilihat. Nah begitu-begitu kayak kita bertindak sebagai teman, lebih sebagai teman memberi perkataan kepada anak-anak. Jadi kalau pertanyaannya ke pemimpin upacara, mungkin kami juga belum bisa menjawab sebagai wali kelas 1 atau TK karena Bu Andi pasti juga siswa tak belum pernah jadi pemimpin upacara toh. Terus terang kalau ini murid saya yang 3 ini berbicara saja mungkin belum masih. Iya. Mungkin sih bagusnya ke SLB tapi ya bagaimana. Saya sudah konsultasi dengan intinya itu Bu cara ngasih belum ditanggapi, katanya nanti sudah semester baru dipanggil orang tuanya, jadi ya kita pasrah saja. Iya, jadi cara menyiasatinya yaitu Ibu dengan cara segitiga restitusi karena segitiga restitusi itu adalah cara penerapan protokol. Ya, seperti itu semoga bisa dipahami karena waktunya sepertinya sudah melebihi 4 menit sudah berlalu. Jadi saya tutup saja diskusi dari kelompok kami, kelompok 3. Sangat luar biasa sepertinya ini banyak pemahaman baru lagi yang kami dapatkan. Jadi banyak masukan-masukan kami akan perbaiki pada slide pengerjaan kelompok kami. Terima kasih Pak Munawir, Bu Haslinda, Bu Arina. Saya kembalikan kepada Ibu Fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup presentasinya ya Bu. Tabe. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya Bu Alfia. Ternyata baru satu bahasan saja waktunya sudah nggak cukup ya. Iya Bu. Kelihatannya menarik sekali. Baru di poin 1 saja ini tadi ya. Iya Bu, masih ada yang di bawah ini saya ada catatan cuma ya waktu yang tidak. Iya, memang saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Munawir tadi ya, bahwa di situ kan ada cara penerapan. Untuk cara penerapan bisa menggunakan rutin ya, protokol terintegrasi dalam protokol. Ya, kalau terintegrasi dalam mata pelajaran sudah jelas ya. Kalau rutin berarti di luar ya, di luar mata pelajaran. Berarti bisa kegiatan di luar, misalkan pada kegiatan ekstrakurikuler atau mungkin pada saat istirahat kita bisa menemui murid itu atau yang lain. Kemudian kalau protokol berarti sudah menjadi budaya atau kita harapkan nanti akan menjadi budaya, begitu ya Bapak Ibu ya. Tadi di poin yang pertama itu mungkin perlu tempatnya yang dirubah gitu ya, tempatnya yang dirubah. Jadi kalau saya lihat pada bentuk PSE-nya berarti nomor 1 itu apa bentuk PSE-nya? Mas ada PSE-nya Bu. Pengelolaan emosi Bu. Ya, pengelolaan apa? Emosi. Pengelolaan diri. Pengelolaan diri. Iya, pengelolaan diri. Coba Bu Mas Diana dibuka lagi. Oh ya. Ya. Sudah kelihatan Bu?
Sudah. Ya, sudah. Jadi di sini cara penerapannya tadi kan terintegrasi dalam mata pelajaran atau rutin gitu ya. Kalau menurut saya ini cenderung ke terintegrasi ke mata pelajaran karena berlangsung pada saat kegiatan pembelajaran. Ya, kemudian bentuk pembelajaran sosial emosional berarti di sini kalau panjenengan melakukan pendekatan dengan murid dan melatih murid dalam mengelola diri, emosi dan fokus, mungkin kalimatnya saja yang kita rubah ya. Jadi tidak usah kata melakukan. Jadi bentuk pembelajarannya apa? Pendekatan dengan murid dan melatih murid dalam mengelola diri, emosi dan fokus. Mungkin seperti itu. Kemudian KSE yang dikembangkan tadi apa? Pengelolaan diri. Pengelolaan diri, Bu. Ya, kemudian yang dilakukan guru ya seperti yang diceritakan oleh Bu Arina tadi, diceritakan oleh Bu Hardiana tadi, apa saja yang dilakukan Bu Hardiana untuk untuk pendekatan ke murid yang hiperaktif itu, silakan dituliskan di situ. Kemudian hal penting yang harus disampaikan kepada murid, mungkin di KSE yang dikembangkan ini pindah ke hal yang penting itu ya Pak Munawir ya. Jadi memberikan pemahaman kepada murid secara langsung. Ya, kemudian pemberian reward ya ini maksudnya ya, pemberian reward gitu. Ya, kalau itu bisa masih yang dilakukan malah sebenarnya. Ya, jadi pemberian reward ini, guru. Pemberian reward ini bisa dipindahkan tempatnya ke yang dilakukan guru. Tadi disampaikan oleh Bu Hardiana dan Bu Masdiana bahwa pemberian reward itu tidak harus berupa sesuatu, tidak harus berupa benda begitu ya. Bentuk apresiasi lah kepada mereka, ucapan terima kasih, kemudian sanjungan kepada anak-anak itu juga bagian dari reward yang kita berikan kepada murid-murid kita. Mungkin untuk yang lain-lain nanti bisa disesuaikan ya Bu Alpia, Bu Ardiana maupun Bu Masdiana. Paling tidak dari contoh satu ini ibu-ibu bisa, ini ada yang perlu, mungkin kalimatnya ada yang dirubah, mungkin tempatnya di sini. Jadi kalau menurut saya secara keseluruhan sebenarnya KSE-nya kesesuaian KSE dan bentuk penerapan pembelajaran sosial emosional juga sudah tepat sebenarnya. Cuman mungkin kalimatnya saja yang perlu ditata ya. Kemudian untuk kejelasan tentang apa yang harus dilakukan guru juga saya pikir jelas juga. Kita bisa memahami apa yang panjenengan sampaikan. Kemudian untuk kesesuaian PSE dengan jenjang murid, ini karena jenjangnya adalah jenjang TK dan pendidikan dasar yang tingkat bawah. Tadi seperti yang disampaikan Bu Hardiana tadi, ada sentuhan ya, ada pelukan, kemudian ada mungkin yang lain-lain dengan kalimat-kalimat yang manis, katanya Bu Masdiana ini penuh madu. Itu memang untuk yang sekolah dasar yang yang tingkat bawah mungkin itu diperlukan. Tapi kalau misalnya itu untuk tingkat atas mungkin ya SMA juga tidak mungkin dilakukan itu. Kalau nanti dipeluk-peluk nanti wah bisa kacau nanti. Begitu ya. Jadi terima kasih diskusi yang luar biasa. Semoga ini nanti bisa menambah wawasan kita ya, Saya jadi tahu, ternyata untuk pendidikan di SD tingkat bawah itu seperti ini gitu. Tadi seperti yang disampaikan Bu Masdiana tadi, harus banyak menyanjung anak-anak itu meskipun mungkin sebenarnya mungkin kita capek gitu ya. Kalau saya bayangkan panjenengan itu capek gitu. Tapi ya itu yang luar biasa bagi guru di bagian bawah ini, luar biasa menurut saya seperti itu. Jadi terima kasih. Silakan ditutup Bu Masdiana.
Kemudian tadi saya lihat ide-ide barunya untuk kelompok ini juga luar biasa ya. Tadi sudah ada di rutin, ada juga di protokol, ada juga di yang terintegrasi di mata pelajaran. Jadi lengkap lah ya, dari kompetensi sosial emosionalnya sudah lengkap di cara penerapan. Terima kasih. Saya sampaikan kepada kelompoknya Bu Alpia yang sudah berjuang ya. Saya bilang berjuang kemarin sampai sore katanya, ya sampai sore, dari siang sampai sore untuk menyelesaikan tugas yang hanya beberapa menit ini. Tapi alhamdulillah panjenengan sehat, Bu Alpia, mudah-mudahan juga segera sehat kembali karena mungkin terlalu capek gitu ya. Oke, saya lanjutkan pada kelompoknya Pak Munawir. 30 menit ke depan saya berikan kesempatan kepada panjenengan. Silahkan waktunya diatur sendiri. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penerapan kompetensi sosial dan emosional yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Pak Munawir untuk menjelaskan materi yang sudah kami diskusikan kemarin. Silahkan, Pak. Oke, izin saya. Oke, sudah nampak? Oh ya, oke, makasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melakukan diskusi pada hari ini. Langsung saja, jadi kami dari kelompok 4 dengan tugas ruang kolaborasi pembelajaran sosial dan emosional. Pada tabel 3.1 penerapan pembelajaran sosial emosional yang sudah dilakukan. Jadi kami bertiga mendiskusikan tentang apa-apa yang telah kami lakukan di sekolah. Jadi cara penerapannya itu rutin, bentuk pembelajaran sosial emosional, membaca Al-Quran, karena kebetulan di kelompok kami ada guru agama, jadi kita masukkan pembiasaan membaca Al-Quran. Kesadaran diri, yang dilakukan guru menyuruh murid dalam membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid yang benar. Jadi kami ada pendampingan. Jadi selanjutnya, hal penting yang harus disampaikan kepada murid, dengan membaca Al-Quran akan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cara penerapan terintegrasi masih KSC yang sama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Masih KSC kesadaran diri yang dilakukan guru menyuruh murid untuk berdoa dengan khusyuk dan lancar. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid, dengan kita berdoa, semoga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar maksudnya, dan bermanfaat. Protokol kita ambil untuk kesadaran diri, gotong royong. Ini sering kami lakukan. Guru bersama murid melakukan kegiatan gotong royong dalam membersihkan sekolah. Ya, ini di setiap Jumat kami lakukan. Dengan adanya lingkungan yang bersih, maka akan tercipta kenyamanan dalam proses penerimaan pembelajaran. Ya, ini hal yang penting yang kami sampaikan kepada murid. Selanjutnya mengenai kesadaran diri KSC kesadaran diri, kesadaran sosial,
rutin, yaitu kunjungan murid yang sakit atau kematian. Jadi di sekolah kami, di SD1 itu bersama Mas Linda, di kelas itu ketika ada temannya yang sakit atau keluarganya meninggal, ada kunjungan dari teman-temannya, rekan-rekannya, kunjungan murid yang sakit atau kematian. Apa yang dilakukan guru, yaitu guru memberikan pemahaman tentang pentingnya hubungan sosial dengan teman kelas. Ya, kami ambil teman kelas biar lebih kecil. Kalau yang besar kami tidak melakukan di sekolah, cuma yang terjadi itu cuma di kelas. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid, dengan adanya kunjungan sosial akan memberi kenangan beban secara psikologis terhadap murid yang sakit atau kematian. Jadi yang sakit, yang tadinya temannya sakit, ketika dikunjungi, ya, terkadang muncul semangat untuk sembuh kembali. Terintegrasi, nonton video pembelajaran. Jadi ini usulan dari Bu Haslinda yang pernah mengajarkan di kelas, yaitu memutar film Laskar Pelangi dengan menggunakan video, menggunakan proyektor. Guru mengajak murid nonton dengan seksama. Jadi guru mengajak murid, hal penting yang disampaikan kepada murid yaitu guru meminta anak berhenti sejenak membahas perasaan emosi terhadap film yang mereka tonton. Jadi memberikan pembelajaran kepada murid tentang perasaan emosi yang tertuang dalam film tersebut. Protokol pembiasaan Jumat sedekah. Terus ini pun ada pembiasaan di sekolah, yaitu Jumat sedekah. Jadi anak-anak menyumbang, ada salah satu bendahara kelas namanya. Jadi dia yang mengumpulkan uang tersebut di setiap hari Jumat. Namanya Jumat sedekah. Jadi yang dilakukan guru mengumpulkan sedekah Jumat. Guru mengumpulkan sedekah Jumat melalui muridnya. Jadi lewat muridnya tadi, dikumpullah uang sedekah tersebut. Yang dilakukan, hal penting yang disampaikan kepada murid yaitu guru menyampaikan kepada murid dengan melakukan sedekah Jumat dapat membantu orang lain dan pembangunan masjid. Itu yang disampaikan. Ya, selanjutnya mengenai keterampilan KSC, keterampilan berelasi. Kegiatan rutinnya masak dan makan bersama. Di sekolah kami ada seperti ini, masak dan makan bersama. Ada pada saat di kelas 4 pembelajarannya, terus pun ada di kelas 6. Ketika sudah mau naik kelas, ada dikatakan praktek tatap muka. Ini guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan guru meminta murid untuk membawa kebutuhan bahan sesuai dengan kemampuannya. Hal penting yang disampaikan dengan saling melengkapi, hal kecil bisa menghasilkan produk hasil yang bisa dinikmati bersama. Terintegrasi belajar kelompok. Ini belajar kelompok yang dilakukan guru membentuk kelompok belajar murid. Jadi hal penting yang disampaikan oleh guru, tidak semua hal bisa kita selesaikan sendiri. Butuh kerjasama dalam kelompok. Protokol tidak melaksanakan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Ya, ini bentuk pelajaran. Ya, yang dilakukan guru memanggil murid ke ruangan khusus di luar jam pelajaran. Guru meminta penjelasan dari murid berkaitan dengan apa yang sudah dia lakukan. Ya, ini tabel 3.2 ide penerapan 5 kompetensi sosial dan emosional KSC yang dilakukan jenjang pendidikan. Jadi KSC yang dikembangkan yaitu kesadaran diri, cara penerapan kami berbeda dengan yang tadi. Di sini kami menggunakan dengan yang melakukan teknik stop, bukan dari yang tadi rutin, terintegrasi, dan protokol. Karena
ini yang baru kita ingin lakukan. Ya, bentuk penerapan pembelajaran sosial emosional yaitu mengenali emosi yang muncul. Jadi melakukan teknik stop, mengenali emosi yang muncul. Yang dilakukan guru mempraktekkan teknik stop, menarik nafas dalam-dalam, mengamati, lalu melanjutkan kembali. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid, guru menyampaikan ke murid ketika mengalami sesuatu yang menegangkan. Rumit bisa melakukan teknik stop untuk mengembalikan fokus terhadap pekerjaan, kegiatan yang akan dilakukan. Pengelolaan diri, melakukan teknik stop, mengelola emosi dan fokus untuk mencapai tujuan. Bentuk penerapannya, jadi yang dilakukan guru, melakukan teknik stop secara konsisten. Hal penting yang disampaikan kepada murid, melakukan stop secara konsisten dapat mendukung kekuatan kerja otak, kegiatan atas berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Masih kesadaran sosial, yaitu melakukan teknik stop, keterampilan berempati, berempati, melatih kemampuan untuk mengenali dan bisa merasakan perasaan orang lain. Hal penting yang disampaikan kepada murid, mengajak murid untuk menaruh perhatian pada orang lain dan mengajak murid berlatih, berpikir sebelum mengutarakan ucapannya. Keterampilan relasi, kerjasama dalam kelompok. Kerjasama dan resolusi konflik. Yang dilakukan guru, keterampilan menyampaikan pesan dengan jelas dan mendengarkan secara aktif. 2, keterampilan menyatakan sikap setuju dan tidak setuju dengan saling menghormati. 3, keterampilan mengelola tugas. Yang penting yang harus disampaikan kepada murid, yang pertama mengajak murid melakukan peran yang berbeda. Mengajak murid mengelola perbedaan atau konflik. Ya. Mengajak murid menentukan indikatornya tujuan keberhasilan bersama. Penerapan kerangka POCH untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Menumbuhkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Jadi bentuk penerapannya menumbuhkan kemampuan dalam. Jadi yang dilakukan guru yaitu menganalisis situasi dan alternatif pilihan. Yang kedua mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan dari masing-masing. Hal penting yang disampaikan, mengajak murid menganalisis permasalahan, membuat alternatif pilihan hasil konsekuensi, mengambil keputusan. Ya, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi pemaparan dari penerapan pembelajaran sosial emosional yang sudah kami lakukan dan yang akan dilakukan. Saya memberikan kesempatan pertanyaan pertama kepada Ibu Mas Diana. Silakan Ibu Mas Diana. Ya, baik, terima kasih. Wah, saya melihat presentasi dari Bapak Munawir, saya hanya bisa mengatakan, wah, saya betul-betul dapat mengerti. Jadi materinya dipaparkan dengan secara jelas dan gamblang dan dapat memberikan pemahaman kepada saya. Dapat menambah pemahaman saya mengenai penerapan pembelajaran sosial emosional ini. Jauh dari hal yang telah saya lakukan bersama kelompok saya. Terus hal yang ingin saya sampaikan yang kurang jelas di sini ada yang sedang ditampilkan sekarang di kolom kedua dan kolom ketiga. Di situ tidak disebutkan keterampilan sosial emosional apa yang dikembangkan di bagian kolom 2 dengan kolom 3, Pak. Itu saja yang saya ingin tanyakan, Pak. Kalau yang lain-lain, alhamdulillah dengan membaca dan mendengarkan pemaparan Bapak, saya dapat mengerti materi-materi yang dipaparkan dan segala permasalahan di dalamnya. Insya Allah, ya. Itu saja, Pak. Terima kasih.
Bagaimana Pak Munawir, mau Oh, dijawab langsung atau Oke, kita boleh. tampung pertanyaan dulu? Jawab Boleh? langsung. Ya, boleh. Oke. Bisa langsung saja. Oke, silakan. Oke, terima kasih Ibu Mas Dani atas pertanyaannya. Jadi sengaja kami lakukan seperti ini, kami membagi 3 di setiap kesadaran diri. Jadi pada kesadaran diri ini kami membuat kegiatan rutin, terintegrasi dan protokol, sehingga kami tidak isi. Nah, sama yang lembaran berikutnya ini juga kesadaran sosial. Nah, sama juga kami tidak isi karena dengan KSC yang dikembangkan sama. Nah, jadi kami sengaja tidak mengisi karena begitu rutin terintegrasi. Kami langsung mengambil 3 untuk kegiatan kesadaran diri. Itu kegiatan rutinnya, terintegrasinya, dan protokol. Begitu, Bu. Ya, jadi sama ini kesadaran diri semua ini 3. Oh iya. Hanya Terima kasih banyak Pak. kegiatan. Iya. Ya, KSC kesadaran Iya. diri itu rutinnya, terintegrasinya, protokolnya ini yang bertiga. Hasil diskusi kami. Ya, terima kasih atas penjelasan Bapak. Sebenarnya tadi ke situ-situ juga, tapi ya kami paham-paham lah, pemahaman kami ini kurang sekali. Jadi saya tanyakan hal itu Pak, takutnya saya tersalah lagi, jadi saya tanyakan hal itu. Ya, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Ya, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Oke, berarti sudah kelar ya pertanyaan dari Bu Mas Diana. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Ibu Alfia. Silakan Ibu Alfia. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, luar biasa kelompok 4 ini memberikan kami banyak pembelajaran juga di tabel 3.1 karena memang kemarin pada saat kami berdiskusi sampai hampir maghrib itu sebenarnya kami sudah paham bahwa cara penerapan itu terbagi atas 3. Tapi kami lebih menekankan langsung saja ke apa yang akan kami lakukan. Kemudian pada tabel 3.2 itu kenapa justru kami terapkan di situ cara penerapannya rutin, terintegritas atau protokol? Karena disitulah kami ingin mengetahui kira-kira kita lakukan ini pada saat kegiatan rutin atau terintegrasi ataukah dalam bentuk protokol. Nah, ini juga yang ingin saya berikan masukan, semoga juga bisa diterima Pak, Ibu, bahwa alangkah baiknya ketika kita ingin melakukan sesuatu, karena seperti kemarin kami berdiskusi di tabel 3.2, kami sudah mematok, misalnya saya sama Bu Andi karena sama-sama mengajar kelas 1, kami langsung, Bu Andi, kita materi tak minggu depan sudah masuk ungkapan pujian, Di. Bagaimana kalau kita masukkan saya cara penerapannya rutin, terintegrasi dalam pembelajaran. Itu ungkapan permintaan maaf, tolong menolong. Jadi sudah ada titik di mana kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Ya, seperti itu. Jadi untuk tambahan saja, apakah bisa diterima atau tidak? Karena menurut saya sebaiknya sudah dikasih memang di situ cara penerapannya supaya lebih mempermudah lagi Bapak Ibu untuk pelaksanaannya. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua yaitu berkaitan dengan kesadaran sosial, yaitu Jumat sedekah. Ya, dan itu juga kami lakukan di sekolah kami SD 007 Sidodadi. Tetapi tekniknya kami ubah. Kenapa kami ubah? Karena sama tadi yang disampaikan Pak Munawir, tekniknya itu dari kelas ke kelas ya Pak ya sumbangannya. Ya, tadi Bapak Munawir saya dengar beliau menyampaikan bahwa sumbangannya dari kelas ke kelas. Jadi mungkin ketua kelasnya yang artinya meminta sumbangan ya Pak. Bagaimana Pak? Artinya ke teman-temannya begitu? Guru yang menyampaikan, bendahara kelas, ada bendahara. Ada beda ketua kelas, ada bendahara kelas, ada sekretarisnya. Bendaharanya yang... Iya, nah di sini kemarin kelemahannya pada saat dari kelas tersebut, jadi kemarin itu di sekolah kami lihat kami dapat kelemahan di situ ketika dari kelas ke kelas ada siswa yang memang penghasilan orang tuanya itu di bawah rata-rata. Nah, pada saat Jumat dua minggu Jumat sedekah berturut-turut, anak tersebut sama sekali tidak menyumbang dan beberapa temannya membuli.
membuli temannya, membuli bahwa ih tidak pernah kok mas sumbang, ih tidak ada uangmu. Nah, makanya dari teknik itu kami rubah menjadi ketika selesai kami mengambilnya bukan Jumat sedekah lagi, karena kami kan ada kegiatan Rabu religius. Nah, di Rabu religius itu kami menempatkan box sedekah. Nah, anak-anak terserah siapa-siapa saja yang mau bersedekah. Jadi kami tidak target per kelas karena itu tadi kelemahannya di situ. Ada anak yang tidak pernah menyumbang karena mungkin yang memang dia cuma cukupnya buat jajan saja. Jadi itu karena dia dapat pulian sehingga kami ubah ke bentuk itu. Artinya anak-anak sendiri yang mau, tidak dalam bentuk bendahara, karena ketika kita memberi ke bendahara itu seperti bentuk bahwa kita harus bersedekah. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Semoga bisa jadi pembelajaran bersama. Terima kasih. Oke, silakan Pak Munawir. Mungkin ya, bisa. Saya kira tadi masukan buat kita ya menyangkut yang di 3.2 ya. Jadi ini karena ini adalah merupakan baru ide penerapan, baru yang akan kita lakukan, sehingga kami membuat seperti ini bahan mentahnya. Nanti ketika dieksekusi baru kami menjelaskan. Tapi kami menerima masukan dari Bu Alfia agar melengkapi seperti di 3.1. Terus mengenai yang kedua tadi Ibu Alfia yang masuk yang sama dengan Jumat sedekahnya tadi. Jadi kalau kami untuk fakir miskin yang siswa tidak mampu, justru kami tidak mewajibkan. Justru kami lah uang dari sumbangan tersebut diberikan kepada anak tersebut. Bahkan seperti yang pernah saya bahas juga di sini, bahkan kami biasa membelikan kuota belajar waktu daring, seperti itu Bu kegiatannya. Jadi kita tidak mengkucilkan murid yang tidak mampu untuk menyumbang, justru uang sumbangan tersebut kita alihkan kepada dia. Terus selebihnya untuk kegiatan lain. Terima kasih Bu. Gimana Ibu menambahkan Pak? Iya, silakan Bu Arina bisa menambahkan. Silakan Bu Arina. Jadi pas menyampaikan ke siswa ya, kalau memang kita lakukan untuk per kelas ya, kita sampaikan memang ini tidak ada paksaan ya. Bagi anandaku yang memang punya uang biar 500 ya, kalau tidak ada tidak apa-apa. Jadi kita tidak ada penekanan, disampaikan memang ke siswanya jika memang tidak ada yang tidak mampu, jangan dibully ya, atau jangan diolok-olok. Justru nanti kita saling berbagi dengan yang lainnya. Mungkin seperti itu Ibu. Karena saya sering melakukan seperti itu, apalagi misalkan ada anak-anak yang sakit ya, sebelumnya itu kita sudah mengumpulkan memang uang khusus untuk yang menjenguk orang yang sakit, kemudian untuk pembangunan masjid, tapi kita sampaikan memang ke mereka, bagi yang mampu ya, kalau tidak mampu tidak apa-apa, tidak ada paksaan sama sekali. Mungkin seperti itu Ibu. Bagaimana Ibu Alfia? Apakah sudah bisa diterima atau masih ada sanggahan? Iya, terima kasih Bu. Sebenarnya bukan sanggahan, sudah bisa sekali diterima. Sering-sering, Nah betul tadi dikatakan oleh Ibu Pak Munawir dan Bu Arina bahwa memang selaku guru kita sudah menyampaikan tidak ada paksaan, tetapi kita tidak tahu di luar anak-anak itu pada saat kejadian, memang ini asli nyata kejadian di sekolah saya. Tekniknya awalnya memang begitu juga Pak, dari kelas ke kelas mengumpulkan bendahara. Kita guru sebagai guru artinya begini, tidak ada di sini guru sebenarnya, cuman anak-anaknya emosinya anak-anak yang punya uang lebih itu menjadi seakan-akan merasa bahwa tidak pernah kok kumpul uang, misalnya Edo tidak pernah kok kumpul uang, tidak pernah kok bersedekah. Jadi bawaannya itu menjadi ada perbedaan ketika terlalu nampak ketika kita serahkan kepada bendahara kelas, karena Nalia temannya Pak bilang tidak mau kumpul kok kamu, makanya kita menjadi rubah di sekolah kami itu, rubah menjadi kita taruh saja box di depan, anak-anak sendiri silakan nak yang mau menyumbang silakan, jadi anak-anak sendiri masukkan uangnya, yang tidak terlalu artinya tidak ketahuan karena tidak di dalam kelas. Kalau di dalam kelas itu akan sangat nampak dengan teman-teman yang lainnya. Jadi mungkin
maksud saya di sini memang sudah betul Pak, tapi mungkin yang di sini yang dilakukan guru, mungkin perlu kita tambahkan di sini. Kan di sini kita tuliskan bahwa guru mengumpulkan sedekah Jumat. Mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa dilakukan guru agar pembulian itu tidak terjadi pada teman yang tidak bersedekah. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Masukannya, insya Allah nanti saya terapkan. Bagaimana Pak Munawir, Bu Arina masih mantap masukannya. Hebat. Iya, saya lihat waktu sudah pukul 5. Nah, apakah masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada ya? Oke, kalau Ibu Alpia masih ada? Silakan Bu Alpia. Saya kasih kesempatan. Ya, sudah Bu, terima kasih. Oh iya. Oke. Alhamdulillah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami dan alhamdulillah sudah bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompoknya Pak Munawir. Presentasi yang disampaikan oleh kelompoknya Pak Munawir lengkap ya, dari tabel 3.1 untuk kegiatan untuk KSE kesadaran diri itu mencakup kegiatan rutin terintegrasi protokol begitu ya. Ini untuk tabel 3.1. Kemudian untuk tabel 3.2 saya sependapat dengan Bu Alpia ya. Saya sependapat dengan Bu Alpia bahwa di situ kan ide itu bagian dari rancangan. Rancangan itu sudah, kalau kita sudah merancang itu paling tidak sudah separuh perjalanan begitu ya, sudah separuh perjalanan. Jadi kalau di situ lebih jelas lagi bahwa ini nanti akan dilaksanakan di rutin atau terintegrasi atau protokol, mungkin melangkahnya akan lebih pasti lagi begitu ya. Kemudian kata-kata menyuruh itu bagaimana ya? Kalau saya ya, kalau biasanya menyuruh mungkin bisa diganti dengan meminta. Biasanya kita mungkin lebih halus lagi ya, bisa meminta. Kemudian tadi untuk Jumat sedekah tadi. Untuk Jumat sedekah, ini kan yang dilakukan guru mengumpulkan sedekah murid. Berarti intinya di sini, kalau saya melihat semua terkumpul di guru begitu ya? Ya. Terkumpul di guru. Ya. Gimana? Dari bendahara kelas baru menyerahkan ke guru karena demi amannya uang tersebut. Nah, nanti dari situ baru diarahkan kemana ya? Gitu. Oh iya. Karena memang mungkin masih SD ya. Masih SD. Jadi ini istilahnya guru memberikan arahan bagaimana pengelolaan sedekah dari teman-temannya itu gitu ya. Nah, dari yang disampaikan Bu Alpia tadi, di sini kita perlu juga memantau ya. Selain itu kita perlu memantau keadaan di anak-anak di sekitar, jangan sampai terjadi seperti itu. Memang kadang-kadang anak-anak ini seperti bercanda gitu, kadang-kadang itu seperti bercanda. Tapi yang bagian korban ini yang kadang-kadang temannya tidak tahu gitu. Jadi perlu pendampingan yang intensif, terutama masalah seperti ini kepada anak-anak. Jadi anak-anak perlu diberitahu bahwa ini adalah hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk pembelajaran gitu ya. Terus ada lagi untuk sedekah ini sebenarnya kita mengajak anak untuk berempati ya, berempati kepada teman yang lain ya, berempati karena tadi seperti yang disampaikan Pak Munawir, kalau anak-anak itu dari kecil sudah diajarkan tentang empati, dia akan lebih fokus ya, lebih bisa merasakan bagaimana orang lain. Kemudian tadi yang disampaikan yang di kelasnya Bu Mas Diana diajak untuk
melihat film Laskar Pelangi. Ya, di sana banyak cerita sedih kelihatannya ya di film Laskar Pelangi itu. Kemudian Bu Haslinda ya, tadi saya salah sebut ya. Bu Haslinda meminta anak-anak berhenti sejenak membahas perasaan emosi terhadap film yang mereka tonton. Dari situ kalau dia sedih atau dia bagaimana, gurunya tahu bagaimana anak-anak bisa merasakan apa yang dirasakan di film itu, begitu ya Bu Haslinda ya. Ya, luar biasa ini. Jadi istilahnya kalau dari grade-nya, dari rubrik penilaian, kesesuaian KSE dan bentuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya lengkap. Kemudian kejelasan tentang apa yang harus dilakukan guru juga sudah bagus. Kemudian kesesuaian PSE dengan jenjang murid sudah sesuai juga untuk murid tingkat SD kelompok atas gitu ya. Ya, itu saja mungkin dari saya untuk diskusi yang kelompoknya Pak Munawir. Berarti hari ini kita sudah selesai ya. Boleh bisa ditutup Pak Munawir? Oke. Nah, sebelum saya akhiri, saya pengen panjenengan semua menyampaikan tentang pembelajaran sosial emosional yang akan panjenengan lakukan di sekolah. Dari kita belajar beberapa waktu ini tadi, saya yakin panjenengan sudah punya bayangan, punya ide apa nih yang akan saya lakukan di sekolah untuk ke depan gitu. Mohon semua memberikan penjelasan kepada saya di sini. Dimulai dari siapa yang mau duluan? Bu Andi dulu. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi seperti yang kita alami di sekolah, jadi betul dalam melalui forum ini, pembelajaran 2 minggu terakhir ini betul berdampak positif kepada saya, apalagi dalam hal mengelola diri, dalam hal 5 kompetensi sosial emosional ini. Yang pertama kesadaran diri, pengelolaan diri, terus kesadaran sosial dalam berempati, keterampilan berhubungan sosial, terus pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu menurut saya hal itu betul-betul harus dipahami kita sebagai guru, bagaimana pengaplikasiannya di sekolah nanti itu harus ini sudah menjadi dasar bagi kita. Dengan mempelajari modul ini sudah menjadi dasar sebagai panduan dalam menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi di sekolah. Itu saja, Bu. Panjenengan akan melakukan apa? Seperti yang ya menginspirasi sekali tadi, seperti yang Pak Munawir lakukan tadi, seperti Jumat sedekah. Tetapi dari tadi saya mengganjal dalam pikiran saya, ya mungkinlah kalau sekolah besar seperti sekolahnya Pak Munawir bisa, tetapi kalau sekolah saya karena rata-rata ekonominya menengah ke bawah, kalau menurut saya mungkin ada hal-hal yang lebih, misalnya yang membudaya, mungkin budaya salam lah atau bagaimana, mungkin yang lebih menjurus ke situ menurut saya kalau di sekolah saya. Karena mungkin kalau masalah begitu kan biasanya Pak apalagi saya adalah bendahara, setiap sesuatu yang saya lakukan di sekolah biasanya bilang kemana kan itu dana bos. Jadi kalau misalnya ada lagi kegiatan, mohon maaf, saya biasanya kalau ada teman-teman guru mengadakan mau menyumbang, biasanya saya yang duluan, mungkin banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan, jangan menyumbang, nanti orang tua murid bilang kenapa lagi menyumbang, ada dana bos atau bagaimana. Mungkin itu yang betul-betul. Jadi dalam pembelajaran ini bagaimana mengelola diri, kesadaran sosial, mungkin betul ini bagaimana caranya mengintegrasikan pada diri saya. Itu saja. Oh ya, terima kasih Bu Hardiana. Mungkin perlu ada koordinasi dengan wali murid ya Bu sebelum melaksanakan itu. Ya, semoga sukses. Semoga sukses meniru
yang dikerjakan oleh sekolahnya Pak Munawir. Terima kasih. Bu Arina. Terima kasih Bu, kalau yang itu rutinnya membaca supaya anak-anak itu sadar akan istilahnya sesuatu itu harus dilakukan atas perintah, dan dengan kita lakukan selalu akan mudah karena kita dengan adanya itu Bu. Saya kok nggak bisa mendengar dengan jelas ya apa yang panjenengan sampaikan. Mungkin karena suatu ya agak ini tuh jadi nggak terlalu jelas. Yang saya itu yaitu membaca Al-Quran ya. Karena dengan membaca Al-Quran itu akan menciptakan generasi yang lebih religius seperti itu. Ini untuk panjenengan apa panjenengan ke anak-anak? Yang untuk saya dan anak-anak yang baca Al-Quran untuk semuanya, anak setiap hari Jumat. Kemudian kalau di kelas kan kita terapkan sebelumnya ya, sebelum melakukan sesuatu, sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Oh iya, saya paham. Istilahnya untuk kegiatan Jumat itu bisa bermacam-macam ya. Katanya Jumat itu Jumat berkah gitu kan, hari yang paling baik gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di hari Jumat, apalagi kan kalau hari Jumat itu harinya pendek ya. Untuk pelajaran, jam pelajaran pendek bisa ditambah dengan pelajaran-pelajaran, istilahnya apa ya, pembelajaran yang lain yang melatih anak-anak untuk mempertajam ini sosial emosionalnya. Begitu ya Bu Arina ya. Ya, terima kasih, semoga sukses. Nanti kalau saya dulu pernah menerapkan itu kalau di Jawa itu kan ada hari pasaran ya. Jadi ada hari Legi, Paing, Pon, Wage itu. Jadi Jumat itu kalau Jumat yang paling baik itu di Jawa adalah Jumat Legi. Itu adanya itu 5 minggu sekali. Jadi pasaran Jawa. Kalau saya dulu pernah menerapkan di Jumat Legi, karena tingkat SMK ya, jadi di Jumat Legi itu anak-anak saya ajak untuk khotmil Quran, itu Jumat Legi. Kalau Jumat yang lain saya variasi, jadi Jumatnya tidak hanya untuk Quran saja, ada Quran, ada istighosah, kemudian ada Jumat sedekah, ada Jumat sehat, ada Jumat bersih, kan ada 5, jadi saya ganti tiap minggu ganti, setiap pagi itu ganti. Ternyata anak-anak merasa anak-anak dan guru-guru merasa nggak fresh di hari Jumat. Kita mau libur, kan Sabtu libur ya, kita mau libur, kita ada refreshing paginya gitu. Ini alhamdulillah bisa meningkatkan motivasi anak-anak maupun guru-gurunya. Itu dulu saya yang pernah saya lakukan. Ya, terima kasih. Semoga sukses ya Bu Arina ya. Sekarang ganti Bu Mas Diana. Monggo Bu Mas Diana. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu. Jadi hal yang akan saya lakukan luar biasa ya, terutama tadi waktu menyimak pemaparan dari Bapak Munawir. Saya terinspirasi di situ tentang membaca Al-Quran, Pak. Jadi sebenarnya murajaah itu sudah sering saya lakukan di kelas. Awalnya itu kami cuma membaca doa. Terus saya mendapat masukan dari orang tua murid. Katanya, kenapa ini anak PAUD? Tidak ada yang bisa menghafal surat-surat pendek. Saya bilang, anak PAUD juga membaca surat-surat pendek tapi tidak dirutinkan. Kemudian kami tidak membebankan anak-anak dengan hafalan. Tapi seiring dengan waktu saya belajar, seperti ini, bahwasanya anak tidak disuruh belajar, tetapi dibiasakan setiap hari membaca surat yang sama berulang-ulang. Nah, dari hal-hal yang berulang itu mereka akan hafal. Jadi mulailah saya melakukan penerapan seperti itu, dan akhirnya pada ada mungkin 3 minggu terakhir ini,
saya melakukan murajah itu dengan anak-anak, kadang-kadang dia lari-lari, jadi saya suruh duduk diam-diam, matanya pejam sambil membaca surah Al-Fatihah. Nah, anak yang paling hiperaktif itu, ketika dia membuka matanya, langsung dia bilang gini sama saya, Ibu Guru, enak sekali kurasa. Saya bilang nih, iya Kak, bagaimana Kak? Enak sekali. Oh, alhamdulillah. Jadi saya berpendapat, oh ini ternyata bisa dijadikan alat untuk apa ya istilahnya, kayak mindfulness juga. Nah, ketika saya membaca pemaparan dari Pak Munawir, saya langsung saya langsung terinspirasi. Saya bilang, oh insya Allah nanti saya teruskanlah kegiatan murajaah ini untuk memberikan efek ketenangan pada murid-murid saya. Terus jadi itu yang akan saya lakukan untuk murid-murid saya. Saya akan lanjutkan hal tersebut. Kemudian dari saya mungkin saya harus lebih sering-sering melakukan stop atau menarik nafas dalam-dalam. Itu yang saya rasa saya perlu sering-sering melakukan itu. Ingat ya, tanggung jawab guru juga ada, tanggung jawab di tempat lain juga ada. Jadi berbagai macam laporan kita jalani karena tuntutan hidup juga semakin banyak, jadi ya begitulah. Harus banyak-banyak melakukan mindfulness, Bu. Itu saja, Bu, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Mas Diana. Jadi curhat ini. Yang disampaikan Bu Mas Diana tadi ya, dengan siswanya untuk memejamkan mata, berarti dia lebih ke dirinya kan ya, lebih ke dirinya. Itu mungkin bisa diterapkan di kelasnya Bu Hardiana ini. Stop dulu. Kalau untuk guru-guru di SD maupun di TK ini, kalau menurut saya pengelolaan emosinya pasti luar biasa, karena saya pernah mengantarkan anak saya yang MI. Saya jarang mengantarkan, terus waktu itu saya pengen mengantarkan gitu. Hari Senin mau upacara bendera kan. Kalau saya kan biasa dengan anak-anak yang besar ya, anak-anak besar kan, aduh upacara silakan baris gitu. Terus itu saya lihat gurunya berdiri, terus ngatur anak-anak satu persatu gitu. Terus saya bayangkan, itu seandainya saya bisa nggak ya saya seperti itu. Luar biasa ini. Kemudian anak saya juga cerita, Bu, tadi guru saya itu sampai gebrak mejanya sampai dipukul gini. Kenapa? Saya bilang, teman-teman loh Bu, rame nggak mau berhenti, akhirnya digebrak baru itu anak-anak teman-teman berhenti. Wah, ini saya bilang ini gurunya luar biasa sabarnya ini. Kalau sampai seperti itu. Mudah-mudahan dengan teknik stop ini nanti misalkan yang gebrak meja sudah tidak ada. Jadi kalau misalnya waktu emosi kita perlu berhenti sejenak, kita berpikir apa nih yang terjadi gitu. Kalau saya kan guru matematika ya, terus anak-anak itu kadang-kadang kalau diajarin matematika kan sulit gitu, kadang diberi PR nggak ngerjakan gitu, aduh rasanya kayak gimana gitu. Biasanya saya duduk, setelah duduk itu nggak lihat anak-anak, kalau saya langsung lihat luar. Makanya saya nggak suka kalau mengajar itu pintunya ditutup, itu saya nggak suka. Saya minta dibuka sambil latihan, anak-anak kamu harus bisa konsentrasi meskipun di sana ada orang jalan, kamu harus tetap konsentrasi. Saya seperti itu, terus saya bilang kalau ini kenapa saya buka, kalau saya tutup itu perasaan saya, kita ini kayak tertekan, kita kayak di penjara gitu. Jadi kita buka saja ya, saya bilang gitu. Ya Bu, ya kita buka aja gitu. Jadi ini untuk guru SD dan TK saya berikan apresiasi yang luar biasa, pasti untuk kesabarannya dan keikhlasannya yang pasti itu ya. Terima kasih. Sekarang ganti Pak Munawir dulu ya, Bu Alfiah ya. Terima kasih. Untuk saya ke depan akan mewujudkan program tadi yang kami rencanakan, dan insya Allah apa yang kami telah lakukan di kelas akan berbagi dengan teman-teman kami di kelas-kelas lain di sekolah. Itu yang insya Allah akan kami lakukan ke depan. Ya,
Terima kasih, semoga sukses nih. Karena di pembelajaran sosial emosional ini kan KSE-nya kita menggunakan apa ya, KASEL ya. KASEL, ya KASEL itu apa, singkatan apa? Kolaboratif, apalagi akademik, terus apa lagi? Di situ kan kita pakai KASEL ya, kolaboratif, akademik, sosial, emosional, learning gitu ya, pembelajaran yang berkolaborasi. Kolaborasi, jadi istilahnya melibatkan semua, baik guru maupun murid gitu ya, untuk pembelajaran sosial emosional. Makanya di situ kan ada penerapannya bisa terintegrasi dengan terintegrasi ke mata pelajaran, kemudian rutin, terus protokol itu, berarti kan melibatkan semua begitu ya. Terima kasih Pak Munawir. Silakan Bu Alfia. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi terima kasih ini ada kesempatan yang diberikan masing-masing guru untuk memberikan perasaan mereka. Jadi kemarin Ibu saya menghadapi situasi yang sangat-sangat tidak pernah saya bayangkan di kelas saya. Jadi saya sudah menjadi wali kelas 1 itu selama 6 tahun. Jadi setelah mempelajari kompetensi sosial emosional ini, hal yang ingin saya lakukan itu tadi Ibu, saya sudah masukkan dalam tabel 3.2 yaitu menonton saya ingin menayangkan video yang di dalamnya ada konflik. Saya mau memperlihatkan ke semua siswa saya ada konflik perkelahian tapi tidak perkelahian yang ini. Sementara saya cari-cari juga materinya Bu. Saya mau melihat anak-anak di sini bagaimana mereka menanggapi perkelahian itu. Jadi untuk saat itu saja yang ingin saya lakukan Bu, karena saya mau mengembalikan Nabila saya seperti Nabila seperti kembali lagi. Iya, seperti Ibu, seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Alfia, ceritanya lengkap sekali nih. Mudah-mudahan nanti panjenengan bisa sukses. Kasih kabar ya kalau Nabila sudah berubah. Iya. Ya, terima kasih. Saya sekarang ganti Bu Haslinda. Silahkan Bu Haslinda. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Bu. Menurut saya keterampilan emosi dan pembelajaran sosial dan emosional yang akan dilakukan, yaitu pertama, apa yang sudah kami lakukan di sekolah itu ditingkatkan lagi, dan yang belum dilakukan itu insya Allah akan diusahakan bisa terrealisasi. Tapi di dalam kelas saya Bu, ada beberapa murid saya yang sangat lambat menulis, tapi ada satu siswa yang sangat condong pada kebiasaannya itu, dan akhirnya teman-temannya terkadang membuli karena dia selalu terakhir menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi keterampilan pembelajaran sosial emosional yang akan saya tingkatkan kepada anak-anak lagi itu yaitu mengelola emosi dan fokus untuk mencapai tujuan. Karena kenapa pada saat teman-temannya membuli, maka fokus anak tersebut menjadi hilang, menjadi lebih lambat menulis lagi Bu. Jadi di sini saya bisa mengelola emosi anak-anak saya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, karena anak tersebut senang bermain game. Jadi saya melakukan teknik stop dulu, kemudian melakukan game atau ice breaking kepada anak-anak supaya fokusnya bisa kembali lagi. Seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Haslinda. Semoga sukses ya. Semua yang panjenengan angan-angankan di hari ini, di saat ini, nanti bisa sukses di sekolah panjenengan yang pasti. Karena nanti ini juga hubungannya dengan pendampingan juga ya, dengan PP panjenengan. Baik, ini sudah jam, di sana sudah 5:30 ya. Ya. Sudah 4:30, di sini 4:30. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah hadir dari jam berapa tadi? Setengah 5 ya di sana. Jam berapa? Setengah 4. Oh, setengah 4 ya, setengah 4 sampai setengah 6.
2 jam lebih, sudah melebihi waktu yang ditentukan yang harusnya hanya 90 menit, dan alhamdulillah hari ini kita bisa sedikit curhat dengan masalah-masalah yang di sekolah. Mudah-mudahan dengan diskusi hari ini kita bisa sama-sama terinspirasi dengan teman yang lain, dan masalah-masalah yang ada di sekolah yang ada hubungannya dengan sosial emosional bisa kita kendalikan, begitu ya. Kemudian saya mohon maaf barangkali banyak kekurangan pada saat saya memfasilitasi di ruang kolaborasi modul 2.2. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Dan sebelum saya tutup, monggo Pak Munawir silahkan dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas segala limpahan rahmat-Mu. Pada sore hari ini kami masih dapat berhimpun dalam diskusi kelompok. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dan lindungan-Mu kami berhimpun, dan atas ridho-Mu kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah kepada kami. Kepadamu ya Allah. Ya Allah yang Maha Mengetahui, jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berilah kami petunjuk, kekuatan, kesabaran, kearifan, dan keikhlasan, agar kami mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang tak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah keluarga kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munawir. Ini kita sebelum saya tutup kita foto bersama dulu. Siapa yang mau foto? Ada yang mau foto, Pak Munawir? Tidak bisa ya. Oh, tidak bisa ya. Apa ini actionnya apa? Oh iya ya. Ya, pakai action apa nih? Hari ini menguras emosi? Tidak. Gimana Bu Alvia? Perlu semangat Bu dalam mewujudkan KSC ke depan. Oh iya, siap. Siap ya. Oke, saya 1, 2, 3. Bentar. Lagi ya, action apa lain selain ini? Selain semangat? Kena hati Bu, emosi berkaitan. Gimana? Gimana Bu Alvia? Ya. Action hati berkaitan dengan emosi. Oh, Bu. gini. Ya, silakan. Oh ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ini saya tutup. Sudah kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Izin live. Izin live ya Bu. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.